Coba Anda pikirkan seluruh aset yang Anda miliki saat ini. Rumah, mobil seperti itu ya? Betul, rumah tempat Anda tinggal, mobil, terus tabungan masa depan yang mungkin sudah Anda kumpulkan bertahun-tahun, bahkan sampai ke privasi dasar yang Anda nikmati setiap harinya. Itu semua adalah hal yang mendefinisikan rasa aman kita sebagai manusia modern, kan? Sangat mendefinisikan. Nah, sekarang bayangkan sebuah skenario di mana Anda mengemasi semua itu, Anda menyerahkan seluruh hak milik tersebut secara sukarela, lalu berjalan masuk ke dalam sebuah komunitas tertutup. Oh wow, menyerahkan semuanya. Semuanya, tidak ada sisa. Anda setuju untuk hidup murni di bawah perintah dan arahan satu sosok pemimpin spiritual tanpa memiliki apapun atas nama Anda sendiri. Bagi kebanyakan orang, itu terdengar seperti orang yang sudah hilang akal. Ya, definisi dari hilangnya akal sehat. Tapi, dalam penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan mengurai sesuatu yang ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar label kultus aneh. Betul sekali. Kita berhadapan dengan fenomena di mana orang-orang, dan ini bukan orang sembarangan ya, ada kardiolog, ahli Mesir kuno, dokter gigi, sampai mantan narapidana dan tunawisma. Mereka semua mengambil langkah ekstrim ini dengan penuh kesadaran. Dan disitulah letak anomali sosiologisnya. Tepat. Jadi, mari kita urai hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala mereka? Kenapa mereka mau melakukannya? Kalau kita hanya melihat dari permukaan, memang sangat mudah untuk melabeli kelompok semacam ini sebagai ya orang-orang yang sedang cari pelarian, atau mungkin kehilangan rasionalitas mereka. Ya, cuci otak, semacam itu kan yang sering kita dengar. Tepat. Tapi, materi sumber yang kita bedah hari ini menunjukkan hal yang sangat berbeda. Kita menganalisis transkrip panjang dari kanal YouTube The Mahdi Has Appeared. Ah, iya. Videonya yang berjudul Why Some Believers Give Up Everything kan? Betul. Dan saat Anda membaca argumen yang mereka bangun di sana, Anda sama sekali tidak akan menemukan doktrin yang kacau. Tidak ada janji-janji kosong tentang kiamat besok pagi misalnya. Menarik. Jadi bukan sekte kiamat. Bukan. Justru sebaliknya, Anda akan menemukan sebuah sistem logika yang dibangun dengan sangat cermat. Mereka ini tidak memposisikan diri sebagai agama baru. Oh, bukan agama baru. Lalu apa? Mereka mengklaim sebagai pemegang esensi asli dari agama-agama yang sudah ada. Esensi yang menurut mereka telah lama ditinggalkan oleh institusi arus utama. Konsep esensi yang hilang ini sungguh menjadi tulang punggung dari semua tindakan radikal mereka ya. Sangat fundamental. Dan cara mereka mengkritik agama-agama besar saat ini, baik itu Yudaisme, kekristenan maupun Islam, itu sangat tajam secara filosofis. Mereka menyentuh hal yang sangat sensitif. Yakni soal keadilan Tuhan, kan? Betul, keadilan Tuhan. Argumen mereka pada dasarnya seperti ini. Coba Anda bayangkan orang-orang yang hidup ribuan tahun yang lalu. Mereka itu mendapat keistimewaan yang luar biasa. Bisa berjalan berdampingan dengan para nabi? Iya, berjalan berdampingan dengan sosok seperti Yesus, Musa, atau Muhammad. Mereka melihat mujizat dengan mata kepala sendiri. Mereka bisa bertanya langsung kalau ada keraguan? Nah, itu dia. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita yang hidup di abad 21 ini. Kita cuma disuruh membaca teks-teks kuno ya? Teks kuno, hasil salinan berabad-abad. Dan kita diwajibkan untuk percaya pada interpretasi para cendekiawan. Padahal cendekiawan ini seringkali saling berdebat satu sama lain. Dan bagi komunitas ini, sistem yang seperti itu secara inheren tidak adil. Benar. Dan jujur saja, itu adalah sebuah gugatan teologis yang cukup sulit untuk dibantah secara mentah-mentah oleh teolog tradisional. Sangat sulit. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana mereka mempertanyakan bukti empiris tersebut. Mengapa generasi masa lalu dapat panduan langsung, sementara kita cuma disuruh menebak-nebak kehendak Tuhan lewat dokumen sejarah? Solusi teologis yang mereka tawarkan adalah keharusan adanya seorang pemandu atau imam yang hidup di setiap zaman, tidak boleh terputus. Jadi suara Tuhan itu tidak boleh mati begitu ya? Tepat sekali. Logikanya adalah, nabinya secara fisik memang meninggal, tapi otoritas bimbingannya harus terus berlanjut, mengambil wajah penerus di setiap generasi. Jadi kalau boleh saya buat analoginya untuk Anda yang sedang mendengarkan, agama arus utama saat ini ibarat memaksa kita mengoperasikan sistem mesin yang rumit.
tapi cuma pakai buku manual kuno. Buku manual yang halamannya sudah robek-robek. Iya, bahasanya kuno. Dan parahnya, waktu mesinnya rusak, para ahlinya malah berdebat sendiri tentang maksud paragraf di halaman 40. Dan komunitas ini datang menawarkan apa? Mereka datang dan berkata, buang buku manual usang itu. Kami punya teknisi aslinya di sini. Kami punya panduan real-time yang hidup. Panduan real time? Wah, itu frasa yang sangat pas. Tapi tunggu sebentar. Mengklaim memiliki manusia hidup yang jadi perpanjangan tangan Tuhan di era modern ini, bukankah itu resep klasik untuk bencana sosiologis? Secara historis, memang seringkali berakhir seperti itu. Iya kan? Menggantungkan seluruh kebenaran absolut pada satu sosok manusia yang hidup, itu terdengar sangat-sangat berbahaya. Bagaimana mereka bisa meyakinkan individu terdidik, seperti kardiolog tadi, untuk menerima otoritas tunggal ini? Nah, alasan mengapa orang-orang terdidik ini rela menundukkan intelektualitas mereka justru karena dunia modern ini terlalu bising. Terlalu bising bagaimana maksudnya? Kita ini hidup di era informasi di mana kebenaran jadi sangat relatif, kan? Setiap orang bisa mencari pembenaran atas opini mereka sendiri di internet. Algoritma mendukung itu. Ah, iya. Lautan ketidakpastian yang melelahkan. Betul. Dan di tengah kelelahan mental itu, komunitas ini menawarkan sebuah kemewahan psikologis yang sangat langka saat ini. Kepastian absolut. Wow! Kepastian absolut. Tanpa keraguan sama sekali. Ya, dan untuk melegitimasi otoritas tunggal ini, mereka tidak asal mengklaim. Mereka menarik benang merah dari sejarah agama-agama itu sendiri. Contohnya seperti apa dari materi yang kita baca? Misalnya mereka merujuk pada era awal kekristenan, di mana Simon Petrus diberikan kunci surga dan bumi oleh Yesus. Artinya, keputusan satu individu di bumi ini diakui secara ilahi. Oh, otoritas yang diserahkan secara utuh. Betul. Mereka juga mengangkat kisah Saul dan Samuel dalam Yudaisme. Ingat ketika bangsa Israel meminta seorang raja biasa? Tuhan murka saat itu kan? Tepat. Karena meminta raja biasa, berarti mereka menolak kepemimpinan sosok yang ditunjuk langsung oleh ilahi. Jadi komunitas ini berargumen bahwa kepemimpinan absolut itu bukan anomali. Bukan, itu adalah cetak biru asli dari Tuhan yang menurut mereka sengaja dihapus oleh sistem demokrasi buatan manusia. Menyerahkan kebebasan demi sebuah kepastian absolut. Oke, itu menjelaskan aspek psikologisnya ya. Tapi mari kita tarik ini ke ranah praktis. Disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Karena gagasan teologi sehebat apapun pasti akan terbentur realitas finansial pada akhirnya. Selalu begitu. Uang selalu jadi ujiannya. Iya. Apakah kepercayaan pada imam yang hidup ini berarti semua pengikutnya secara otomatis harus mengosongkan rekening bank mereka besok pagi dan pindah ke asrama? Nah, kenyataannya jauh lebih pragmatis dari bayangan kita tentang sekte-sekte ekstrim yang terisolasi. Maksudnya mereka tidak harus langsung menyerahkan semuanya? Tidak semua. Komunitas ini sangat memahami batasan manusiawi. Mereka tidak menerapkan pendekatan semua atau tidak sama sekali. Oh, oke. Jadi ada opsi lain? Ya, mereka mendirikan sebuah struktur berdasarkan tingkatan komitmen atau tier. Ini memberikan kebebasan bagi penganutnya untuk memilih seberapa dekat mereka siap berpartisipasi secara fisik. Dan struktur inilah yang menentukan bagaimana mereka bertahan hidup secara ekonomi kan? Karena ada tier 1, yaitu kelompok yang super komitmen. Ini orang-orang yang kita bahas di awal tadi. Betul, mereka yang memotong semua ikatan duniawi, menyerahkan properti, dan masuk ke panti untuk hidup bersama. Mereka meniru para rasul yang meninggalkan jala ikannya. Lalu ada tier 2. Nah, tier 2 ini yang menarik. Mereka percaya sepenuhnya pada ajaran ini, tapi memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka sendiri. Melanjutkan karir seperti biasa. Kan hal ini. Ya, untuk menjustifikasi ini, mereka kembali lagi menggunakan preseden kitab suci. Spesifiknya kisah tentang pemuda kaya yang datang ke Yesus. Ah, yang menolak menjual hartanya itu. Betul. Saat ia tidak sanggup menjual hartanya, ia pergi dengan sedih. Tapi poin yang ditekankan oleh komunitas ini adalah, Yesus tidak mengutuk pemuda itu. Yesus tidak mencabut statusnya sebagai orang percaya ya? Tepat sekali. Yesus cuma bilang bahwa pemuda itu tidak bisa menemani perjalanan fisiknya saat itu. Preseden ini dipakai agar anggota tier 2 tidak merasa seperti warga kelas 2. Jujur saja ya, melihat dari kacamata sosiologis, mengizinkan anggota berduit untuk tetap bekerja di luar sana, itu terdengar seperti strategi penggalangan dana yang sangat cerdas.
Pragmatis dan mungkin sedikit sinis kalau dilihat dari luar. Iya, karena kelompok radikal yang mengisolasi anggotanya 100% biasanya akan layu dan mati kelaparan. Sumber daya mereka akan habis. Betul, itu pola sejarah yang berulang. Tapi, dengan membiarkan penganut Tier 7 menjalani hidup normal, mereka secara organik menciptakan jaringan donatur tanpa batas. Anggota Tier 2 ini menyalurkan dana segar dan menyebarkan pengaruh di negara masing-masing. Penilaian Anda itu sangat logis. Dan uniknya, pemimpin mereka dalam transkrip ini sama sekali tidak menutup-nutupi fakta tersebut. Oh iya, mereka terang-terangan soal itu. Ya, ia menyatakan terbuka bahwa misi mereka bukan memaksa seluruh populasi dunia masuk ke dalam panti fisik mereka. Visi besarnya adalah membangun komunitas dari seluruh dunia. Jadi fleksibilitas Tier 2 ini bukan cuma toleransi agama tapi fondasi logistik. Ini strategi ekspansi. Strategi bertahan hidup yang brilian, mengubah mereka dari sekedar kelompok lokal menjadi jaringan global. Oke, jadi Tier 2 berfungsi sebagai penyokong dana di luar. Pertanyaan mendasarnya sekarang, apa yang sebenarnya dilakukan oleh anggota Tier 1 di dalam sana? Nah, ini dia, rutinitas mereka. Ratusan orang melepaskan ambisi karir dan harta, lalu berkumpul di satu tempat. Bagaimana mereka menghabiskan waktu 24 jam sehari? Sumber kita mengungkapkan adanya redefinisi yang sangat radikal mengenai konsep ibadah. Redefinisi bagaimana? Ibadah dasar seperti doa rutin, berpuasa, atau meditasi itu mereka anggap sebagai ibadah tingkat rendah. Tunggu, ibadah tingkat rendah. Padahal di agama arus utama itu kan puncaknya. Nah, itu dia. Mereka membalikan tradisi berabad-abad. Mereka mendevaluasi praktek-praktek tersebut karena dianggap soliter dan hanya menguntungkan diri sendiri. Masuk akal dari sudut pandang mereka. Saat kita puasa, kita melatih kontrol diri kita sendiri. Saat meditasi, kedamaiannya ada di pikiran kita sendiri. Betul. Ibadah semacam itu tidak memberi makan tetangga yang lapar. Tidak memperbaiki ketidakadilan sosial di luar sana. Lalu, apa dong yang mereka anggap sebagai ibadah tertinggi? Puncak misi mereka itu apa? Pelayanan. Berusaha secara aktif memenuhi kebutuhan saudara seiman dan umat manusia. Jadi ibadah fisik ya? Betul. Transkrip tersebut memaparkan rutinitas yang, jujur saja, mencengangkan. Seseorang bangun pagi, dan ia sama sekali tidak memikirkan apa yang akan ia makan hari itu. Sama sekali tidak memikirkan dirinya sendiri. Sama sekali tidak. Seluruh fokusnya adalah memastikan orang di sekitarnya terpenuhi kebutuhannya. Dan karena setiap orang di sana melakukan hal yang sama, kebutuhannya sendiri secara otomatis diurus oleh ratusan orang lain. Wah, ini menciptakan sebuah efek bola salju ya? Efek bola salju kepedulian. Tepat. Jika dihubungkan dengan gambaran yang lebih besar, ini adalah antitesis total dari individualisme modern kita. Mereka menyebutnya rahasia kebahagiaan dari Afrika, kan? Betul. Konsep bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah terwujud dalam isolasi. Kebahagiaan itu baru murni saat dibagikan. Dan tanda masyarakat yang adil bagi mereka itu sangat ekstrim. Mereka bilang masyarakat baru bisa disebut adil kalau kita bisa mengambil uang dari saku orang lain tanpa perlu bertanya. Karena kemiskinan dan konsep milikku-milikmu itu sudah lenyap total. Ini gila sih. Ini seperti ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, tapi didorong sampai ke level utopia yang sangat radikal. Di mana tidak ada aku yang ada hanya orang lain. Betul. Tapi, coba kita realistis sedikit. Di dunia nyata, saya sulit membayangkan manusia bisa terus-menerus menekan sifat egoisnya. Selalu ada yang namanya penumpang gelap atau free riders. Masalah utama di semua sistem komunal. Iya kan? Orang-orang yang sadar bahwa, wah, semua orang lagi sibuk melayani nih. Saya diam saja deh, pura-pura sibuk, toh tetap dapat makan gratis. Bagaimana mereka mencegah ini? Masalah penumpang gelap inilah alasan utama mengapa banyak gerakan utopis di tahun 60-an itu runtuh berantakan. Masuk akal. Dan komunitas ini sangat sadar akan kelemahan fatal tersebut. Karena itu, mereka punya dua syarat mutlak yang sangat kaku untuk masuk ke tier 1. Apa saja syaratnya? Syarat pertama, Anda harus menerima otoritas mutlak dari sang imam. Ketika tidak ada kepemilikan pribadi, sumber daya harus didistribusikan, kan? Tentu. Dan tanpa otoritas tunggal, distribusinya bakal jadi ajang perdebatan. Betul. Akan muncul faksi-faksi. Keputusan imam ini final untuk mencegah perdebatan egois itu. Lalu syarat keduanya? Tidak boleh ada harta pribadi sama sekali. Penghapusan hak milik tanpa kecuali. Transkrip ini sangat menyoroti kemunafikan yang ingin mereka hindari. Oh, maksudnya kepemilikan ganda.
Iya, Anda tidak boleh mengklaim ikut misi mulia ini makan gratis di panti, tapi diam-diam masih punya rumah besar di luar sana. Anda harus sepenuhnya di dalam atau di luar. Tidak ada area abu-abu. Tepat. Dan sebagai imbalannya, narasi yang mereka bangun adalah bahwa komunitas mereka diberkati rezeki yang tiada habisnya. Mereka memakai metafora religius, yaitu batu Musa. Cerita saat bangsa Israel kehausan di padang gurun itu ya. Musa memukul batu, lalu air memancar berlimpah untuk semua suku tanpa ada yang rebutan. Benar. Komunitas mengklaim mereka punya kelimpahan serupa karena mereka saling mendukung. Tapi kalau kita bedah secara logis, Itu bukan sihir, kan? bukan. Ketika ribuan orang, yang sebagian adalah profesional bergaji tinggi, menyatukan aset mereka dan memangkas biaya hidup individual, kemiskinan menjadi kemustahilan matematis. Kemustahilan matematis. Istilah yang bagus. Tapi menurut saya, ada konsekuensi psikologis yang jauh lebih berat dari sekedar hitung-hitungan aset ini. Maksudnya soal status sosial. Ya, menyerahkan hak milik pribadi itu radikal, tapi melepaskan identitas dan status itu adalah kematian ego yang sangat mengerikan. Coba jelaskan maksud Anda. Coba bayangkan, kardiolog mapan tadi. Dia datang bawa jutaan dolar. Lalu dia masuk ke panti ini, dan dia harus duduk di meja yang sama, makan makanan yang sama, dengan seorang tunawisma yang datang tanpa membawa apapun. Dan hak suaranya juga sama. Betul. Apakah kardiolog itu rela diperlakukan sama persis? Menekan egonya bahwa donasi jutaan dolarnya tidak memberi dia fasilitas VIP. Nah, proses perombakan ego itulah yang diklaim sebagai keadilan absolut oleh mereka. Keadilan absolut. Ya, penyerahan hak milik ini adalah harga yang harus dibayar. Menurut mereka, keadilan tidak akan pernah ada kalau manusia masih punya pengaruh berdasarkan uang. Selama uang bisa beli privilege, sistemnya pasti korup. Tepat. Makanya figur pemimpin mereka ini harus maksum atau kebal secara spiritual terhadap godaan materi. Infallible leader. Karena kalau pemimpinnya masih suka harta, ini cuma jadi skema penipuan raksasa, kan? Betul sekali. Pemimpin yang tidak mempan oleh harta inilah yang memastikan si jutawan dan si tunawisma benar-benar berdiri sejajar. Jadi, dari semua yang sudah kita bahas, kita bisa melihat anatomi daya tarik komunitas ini. Mereka menjawab dua kecemasan terbesar manusia modern. Kepastian dan kebersamaan ya? Tepat. Pertama, kelelahan akibat dunia yang tidak pasti diatasi dengan otoritas absolut sang pemandu hidup. Kedua, rasa terasing di masyarakat individualis dihapus lewat pelayanan komunal tanpa henti. Mereka mengambil utopia tentang dunia tanpa kelas sosial dan mewujudkannya dalam skala mikro lewat kepatuhan yang ekstrim. Benar. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran tajam. Sesuatu yang patut Anda, para pendengar, renungkan setelah diskusi ini berakhir. Silakan. Menciptakan masyarakat tanpa kemiskinan, di mana setiap orang secara tulus melayani orang lain, itu adalah impian peradaban manusia. Kita bikin hukum dan sistem ekonomi untuk mencapai harmoni itu. Tapi sangat sulit tercapai di alam demokrasi yang bebas. Itu dia. Pertanyaannya adalah, mengapa di sepanjang sejarah, untuk mencapai tingkat kepedulian dan kesetaraan sosial yang begitu murni, umat manusia seolah selalu membutuhkan figur otoritas absolut yang tidak boleh dipertanyakan? Sebuah paradoks kebebasan ya? Tepat. Apakah altruisme sejati memang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ketaatan yang mutlak? Ataukah menyerahkan otonomi kita adalah satu-satunya cara untuk membunuh keegoisme? Terima kasih telah mengikuti penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa!